Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika ada saudaramu mendoakanmu dengan kebaikan, maka balaslah olehmu dengan yang lebih baik atau paling tidak yang sepadan. Saya cukupkan 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan dimurahkan rezeki oleh Allah sehingga bisa ziarah ke Makkah dan Madinah. Amin. Pulangnya dari Makkah dan Madinah, yang punya rumah ditambah rumahnya oleh Allah. Yang punya motor ditambah motornya oleh Allah. Yang punya mobil ditambah mobilnya. Amin. Yang punya istri tambah istrinya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Hadratul Mukarramin, segenap para alim, para ulama yang kami muliakan, guru kita semua, Ibu Nyai Hajah Muti Amarsum, yang kami hormati dan kami taati, yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Faisal Maksum, yang kami hormati dan kami taati, yang kami muliakan Gus Yafiluddin Nasrullah Maksum Mahfud, yang kami hormati dan kami taati. Tak lupa juga segenap pengurus dari Jamiah Thariqah Anak Sabandiyah serta ikhwan akhwat terutama yang ada di atas panggung ini, yang kami muliakan Bapak Sekretaris Jamiah Thariqah Anak Sabandiyah Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, Bapak Ustadz Sohardi Syam, juga ada Ustadz Maniri, juga para muhibbin dari guru kita Kiai Mahfud Sirat dan Kiai Maksum Mahfud serta Kiai Nasrullah Maksum almarhumin. Di sini ada di atas pentas banyak saksi hidup kita. Saya masih ingat ketika kita masih kecil dulu, bagaimana orang-orang yang masih diberkahkan umur oleh Allah yang ada di atas pentas ini menjadi saksi hidupnya. Bagaimana perjuangan yang begitu rumit, yang begitu susah, yang dijalani oleh guru kita Kiai Mahfud Sirat, Kiai Maksum Mahfud, dan Kiai Haji Nasrullah Maksum. Kalau hari ini mungkin kita enak pergi ke pengajian pakai motor, pakai mobil, fasilitas semua ada, tapi tidak untuk zaman dahulu. Tapi mereka-mereka inilah sampai malam ini, sampai detik ini mereka tetap alladzina yatamassakuna biimanihim. Mereka ini adalah orang-orang yang tetap berpegang teguh cinta terhadap guru-gurunya, dan mudah-mudahan juga kita semua seperti para senior kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir tak lupa tuan rumah ini, pimpinan dari Pondok Pesantren Darajul Ulum Ustadz Khirianto, serta segenap takmir Surau Nurul Mustafa juga yang saya hormati.
Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih yang tiada pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang yang sayangnya tiada pernah terbilang. Berkat kasih dan sayangnya pada malam hari ini kita ditakdir dilangkahkan kaki kita, diringankan hati kita untuk melangkah di tempat ini berkumpul bersama dalam rangka untuk mengalap ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita, Bapak yang telah hadir di tempat ini, tidak akan mengangkat pangkat Anda semua kecuali Anda nanti telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kebodohan menuju alam yang penuh keilmuan, yaitu minat zulumati ila nur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena saya dapat perintah dari Bapak Kiai untuk menyampaikan malam hari ini, tapi nanti insyaallah di penghujung, nanti setelah saya nanti kita minta beliau, karena ini malam terakhir kita untuk tahun ini seperti yang dijelaskan oleh sekretaris tadi, maka tentu kurang sempurna nanti kalau guru kita tidak menyampaikan meskipun hanya sekedarnya. Jadi sebelumnya saya dulu untuk menyampaikan tausiah karena telah diperintahkan oleh guru kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia ketika dia telah dilahirkan di bumi ini, ketika dia telah ditakdir berada di atas bumi ini, maka tidak ada manusia yang hidup di dunia ini kecuali dia akan membawa dosa ketika dia dewasa. Dia akan melakukan dosa. Tidak ada manusia manapun di belahan bumi ini kecuali yang terbebas dari dosa hanya para nabi dan para rasul. Di luar para nabi dan para rasul, setiap Anda, setiap kita yang hidup pasti punya dosa. Akan tetapi tentu Allah Subhanahu wa taala karena menciptakan kita dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, maka kita diperintah Allah jangan pernah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita dalam keadaan suci pula. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Allah telah banyak menjelaskan kepada kita semua. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim. Katakan olehmu Muhammad kepada orang-orang yang telah menyia-nyiakan terhadap diri-diri mereka itu. Mereka yang melakukan dosa ketika hidup di dunia, di dalam Al-Quran atas firman Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa. Putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah yang akan memberi ampunan kepada kita semua atas segala dosa-dosa kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Boleh kita berbanyak dosa di dunia, yang kecil yang banyak dosanya, karena memang kita sunatullah, setiap manusia punya dosa. Tapi sebelum kita menghadap Allah, mari kita sama-sama banyak bertobat kepada Allah. Mari kita sama-sama banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita untuk menghapus dosa-dosa kita, kita diciptakan suci dan akan kembali suci kepada Allah. Maka para salafus salihin, para guru-guru kita memberi tuntunan kepada kita, mengajarkan kepada kita secara lahir dan batin. Salah satu yang telah diajarkan oleh guru kita adalah dari Kiai Mahfud sampai malam ini penerus beliau, yaitu Dr. Andes Haji Faisal Maksum, adalah dalam rangka untuk membersihkan hati ini. Apa itu? Dialah thariqah an-Naqsabandiyah. Kenapa thariqah an-Naqsabandiyah? Inilah alat yang paling jitu, yang paling modern, alat yang paling tercepat kita membersihkan hati. Karena thariqah adalah untuk membersihkan hati. Ketika hati telah bersih, maka seluruh tubuh kita akan bersih. Tapi kalau hati kita kotor, percuma. Meskipun yang perempuan pakai skincare, lah skincarean sampai menakan kotor. Paling skincare itu sisa melihat mau mana, lek bakun telah. Betul tidak? Betul. Berarti jomblo kan? Ada yang jomblo? Banyak. Pengen dapat jodoh dah? Kalau ada orang jomblo, pengen cepat dapat jodoh, orang bijak mengatakan begini. Kalau Anda gagal jadi orang tampan,
maka jadilah orang yang mapan. Karena cepat atau lambat, orang yang tampan akan digeser oleh orang yang mapan. Cakep. Sebab tidak ada perempuan dimanapun kecuali dia mencari laki-laki yang mapan, bukan hanya yang bermodal tampan. Cakep. Itu. Lapagan tangi mon mangke. Pako waktu na. Bakal asing ngokos, betul? Betul. Tadi. Nah, jadi itu salah satu toriko. Tetapi di lain itu juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita ada 4 waktu istijabah. 4 waktu ini ketika engkau merasa punya dosa, apakah dosamu kecil, apakah dosamu besar, 4 waktu ini dijaga. Ketika 4 waktu ini engkau jaga, maka engkau akan diampuni Allah, kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan tenang dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu, paling tidak ada 4 waktu di dalam Al-Quran. Yang pertama wal asri, demi masa, demi waktu asar. Yang kedua wal fajri, demi waktu fajar. Yang ketiga wal duha, demi waktu duha. Dan yang keempat wal laili idza yamsa, demi malam yang telah menyelimuti siang. Artinya 4 waktu ini adalah waktu-waktu istimewa untuk kita menjaga, untuk kita menebus dosa-dosa kita selama hidup di dunia. Yang pertama wal asri, waktu asar, artinya antara asar sampai maghrib. Kenapa ini diistimewakan oleh Allah? Karena antara asar dan maghrib adalah waktu-waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia tanggung, senaman keun aduh dia tanggung lah. Kalau telur lebar, berutoron, naman keungan, sopol aja telur. Lagi naik ke ruang mana apa jangan asar kok tanggung udah gede dua ya gak pernah mati apa jangan asar bener oke tapi entah mana kantong yang ginjil mana kantong insya Allah pada kan tuh ada gitu. Jadi antara asar dan maghrib ini adalah waktu istijabah yang dianjurkan oleh para ulama kita untuk banyak membaca tasbih dan banyak baca istighfar. Yang kedua adalah waktu antara maghrib dan isya. Makanya para ulama itu banyak para ulama kalau maghrib dan isya dia matikan TV, dia matikan HP, tidak ada aktivitas kecuali dia berzikir menghadap kiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kegiatan para ulama Pak kalau maghrib dan isya. Paling mereka isi kalau bukan zikir pasti mereka isi dengan pengajian-pengajian. Maka ada majelis-majelis kita setelah maghrib itu sering di kampung-kampung kita isi dengan zikir dan pengajian. Tujuannya apa? Karena kita antara maghrib dan isya adalah waktu istijabah dari Allah yang dianjurkan Allah untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan ketika hidup di dunia. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah sebelum subuh atau yang kita sebut dengan waktu sahur. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka maqaman mahmuda. Dan dari sepertiga malam fatahajjat bihi nafilatan lak, bertahajudlah engkau, bersolat hajatlah engkau sebagai ibadah sunnah bagimu, asa ay yab'atsaka maqaman mahmuda. Kalau itu bisa kau lakukan, akan Allah angkat derajatmu kepada derajat yang tinggi. Amin ya rabbal. Maka sebelum subuh bangun cekai. Biasa juga ada ibu-ibu benih pak bapak, betul? Padahal ibu itu sepaling leso. Yang paling kuat ini bukan bapak, ibu. Kayak kau ngaku sampai muda kuat. Oh kok kuat tak bisa Pak. Sampai jadi komandan ni selalu. Dia nak buat tak ketat nak buat. Kapan mulai ke rumah ni ketat bini nak kusau ni keker. Ada orang bengal ke bini ni. Karena perempuan itu andi jurus. Mulai jurus nak tanang, nak saposa. Ada. Kalah lah dengan laki. Tak bisa lah beneran bi. Makanya
Dasarkan penelitian itu yang banyak cepat mati itu bapak-bapak daripada ibu. Berarti sebanyak ini mangkanya janda benih duda. Maka waktunya bapak-bapak sekarang nambah. Janda banyak. Tak nyampe ibu. Nah, jadi itu kembali pada itu. Sebelum subuh, perbanyak tahajud, perbanyak munajat, istighfar kepada Allah. Ini waktu untuk menebus dosa kita. Yang terakhir, yang keempat adalah setelah subuh. Setelah sholat subuh sampai waktu isyraq. Kalau dalam Islam kitab itu waktu isyraq. Jadi dalam agama ini ada syuruk, ada isyraq. Yang disebut syuruk itu adalah akhir dari waktu subuh, itu syuruk namanya. Jadi kalau subuh sekarang jam berapa? Jam 4 lewat 8 atau 10 menitan kita subuh. Nanti waktu syuruk, terakhirnya subuh itu namanya syuruk. Dari syuruk ke isyraq, kalau kata Imam Syafi'i itu jarak antara 15 sampai 20 menit dari syuruk ke isyraq. Kalau Imam Malik itu antara 30 sampai 40 menit. Tinggal hitung sendiri sampai ke belakang. Waktu isyraq itu namanya. Di waktu isyraq ini kita dianjurkan oleh Rasulullah kita untuk sholat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Setelah sholat isyraq 2 rakaat itu baru kita dianjurkan untuk berzikir, karena isyraq itu adalah waktu awal dari sholat duha. Isyraq namanya. Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat isyraq 2 rakaat setelahnya membaca tasbih dan membaca istighfar, maka pahalanya sama dengan kita haji dan umroh. Amin ya rabbal. Umroh mungkin berapa puluh. Jika makulandi siapa tahu angkat udah lah jangan isyraq 2 udah gitu. Artinya pahalanya itu didapat kalau punya uang, ada panggilan makan, karena lebih sempurnanya kita ke Mekah dan ke Madinah, karena kita lebih enaknya di sana. Langsung kita ada makam Rasulullah, langsung kita menghadap Baitullah. Nah, di waktu isyraq inilah termasuk juga waktu-waktu istijabah. Dalam hadis lain kata Rasulullah, man shallal isya'a jama'atan fa ka'annama shalla nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjemaah, maka seolah-olah dia telah sholat setengah malam penuh. Jemaah, berarti di sini di hadis ini dijelaskan jemaatan. Tak harus di masjid, yang lebih baik di masjid atau di musola. Paling tidak sampai dengan istrinya di rumah dengan anaknya berjemaah, biar ibadah separuh malam itu bisa didapat. Man shalla subha jemaatan, siapa yang sholat subuh berjemaah, maka pahalanya bakalan nama shallal laila kullah. Sebagaimana dia itu pahalanya sama dengan orang yang sholat semalam suntuk, semalam full, itu pahalanya yang didapatkan. Padahal sampai dia ngeluh-ngeluh karena sampai subuh jemaah, isya jemaah, pahalanya sama dengan satu malam. Apa aja min 10 menit lo berlalu-lalu begini kenjurnya yang semalam itu aja. Mudah-mudahan bisa kita melaksanakan semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, karena nanti kita masih guru kita karena kita sekarang musim pemilu, baik legislatif atau presiden. Semakin hari biar musim hujan badan apeh banyak mulai hujan panas. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan saya diri sendiri dan kita semua jemaah Thariqah An-Naksabandiyah ini untuk kita tidak ikut-ikutan di dalam politik yang kira-kira ketika Anda ikut di dalam politik itu Anda tidak bisa menahan sabar. Yang mana yang Anda suka merah, suka biru, suka kuning silakan. Tapi jangan sampai karena politik sampean atau karena tetang kena. Jangan sampai karena politik sampean atau karena beranak-anak, bersepopona. Orang senyaman sampean atau karena tak lemari-mari. Betul? Jarok noroba. Orang yang sampean berikan mah silakan itu. Tapi jangan sampai berkelahi. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang paling baik. Indonesia di belahan bumi manapun tidak ada melawan Indonesia. Indonesia ini pulaunya ada 17.600, 1.300 suku, 740 bahasa, 6 agama,
dan lebih 200 aliran dan kepercayaan. Tapi Indonesia sampai hari ini tetap damai. Yang Madura berkumpul dengan Melayu, Melayu dengan Dayak, dengan Jawa. Tidak ada konflik yang berarti. Di Indonesia kita tetap damai. Yang kerja enak, yang beribadah, buat selawatan, jamiah kita melakukan, itu kita damai saja. Jangan sampai kita mau diadu domba. Padahal Indonesia satu-satunya negara yang banyak ribuan pulau, sukunya banyak, tapi tetap damai. Coba negara lain. Sekarang Israel dengan Palestina lagi perang. Kita di Indonesia berdamai kita. Itu artinya apa? Indonesia semua sudah dewasa. Indonesia sudah memahami perbedaan. Maka jangan sampai kita bisa digoyang oleh orang lain sehingga kita nanti justru hancur lebur. Orang yang enak, kita yang hancur. Jangan, Pak. Ini sesungguhnya Indonesia adalah negara yang telah mempraktekkan ayat Al-Quran. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, aku yang menciptakan kalian laki-laki dan perempuan bersuku-suku dan berbangsa, itu untuk kalian saling kenal mengenal. Yang terbaik di antara kalian bukan Melayu, bukan Madura, bukan Dayak, tapi yang terbaik atqakum, yang paling banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau kita dipecah belah, Pak. Karena biasanya kita yang gampang menggelenong, segempang ibu ke timur, ibu ke barat, itu pun sana kita, Pak. Sedangkan sebenarnya orang lain. Politik itu bisa berubah dalam hitungan detik. Yang katanya hari ini mereka bersaing, tapi besok mereka bersanding. Yang hari ini sampai mendukungnya juga bersaing, tapi nanti takut bersaing, tak ada. Saya tak selalu gelu lagi bagi. Jangan ganggu keutamaan ikhwan akhwat Thariqah Naqsabandiyah ini. Kita tetap fokus berbanyak ibadah, karena kita hidup semuanya akan mati. Yang hidup ini, yang duduk kita semua ini, hanya tinggal nunggu giliran. Kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka usia yang ada ini, kesempatan yang telah diberikan Allah ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar nanti ketika menghadap Allah, kita menghadap dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah, itu semata dari kebodohan kami. Jika ada yang benar, itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afwa minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.